Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin iwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini kajian terakhir di libur di bulan Ramadan. Insyaallah ke di sambung deui di bulan Syawal gitu nya. Mudah-mudahan orang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala di takdiran keneh supaya tiasa lebat ka sasi Ramadan. Bulan Ramadan nyaeta bulan nu sering disebat sebagai syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Kadang kawis oge sering disebat syahrun tarbiyatun, bulan pendidikan. Nah, Ramadan sering disebut syahrun tarbiyatun, bulan pendidikan. Nya di Ramadan kanggo urang anu awam gitu, kanu agama itu menjadi satu pelajaran pendidikan untuk kita gitu. Ari kanggo jalmi nu awam kan berbeda kehidupannya dengan para ulama gitu. Ari ulama mah da sapopoe ge asa Ramadan gitu, ari ulama mah gitu. Mengapa? Karena mereka seringkali selalu mengerjakan banyak ketaatan gitu. Kemudian sok saraum gitu, kemudian banyak lah gitu. Hiji kuduaan we nya etana. Fotokopiana. Karena para ulama mah sadidinten teh asa Ramadan gitu. Jadi memang selalu untuk terus-menerus mengerjakan perbuatan baik, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Tarijang urang mah kan tebih keneh kadinya teh masih memerlukan Ramadan gitu untuk mencas itu hati kita gitu, membersihkan pikiran dan hati kita dari kotoran-kotorannya, dari noda-noda yang membuat pikiran dan hati kita menjadi kotor gitu. Sehingga pada diri seseorang itu diketahui masih ada iman dalam dirinya itu ketika pada awal Ramadan teh semangat gitu. Tadi orang kan gitu, awal Ramadan semangat, taraweh pinuh nah gitu. Nah, itu menandakan suatu keimanan gitu. Justru harus khawatir ketika awal Ramadan masjid tidak penuh gitu. Artinya berarti tidak bisa lagi dibersihkan hati umat itu gitu. Tapi setiap kali awal Ramadan kan di kita penuh lah gitu. Seminggu pertama mah penuh gitu. Kadiana mungkin berkurang gitu karena aya kemajuan. Beuki maju gitu. Hanya sap yang di depan saja gitu. Dari kadia mah kan mungkin minggu kedua, ketiga sudah ada aktivitas yang lain gitu, bukber naon lah gitunya. Jeung sajabina gitu. Tapi hal tersebut adalah hal yang lumrah gitu. Justru itu menandakan bahwa ternyata pada dirinya itu ada satu keimanan gitu. Ketika datang bulan Ramadan, cepat-cepat bersemangat untuk memenuhi panggilan Ramadan, tarawehna, subuhna aya di masjid gitu. Buka bersamana gitu di masjid dan yang lain sebagian itu artinya ada keimanan gitu. Sehingga hal tersebut menjadi pendidikan bagi orang-orang yang awam tersebut gitu. Biasana makan sulit mungkin kan untuk tahajud teh bangun gitu karena mungkin kesibukan dan yang lain sebagainya gitu. Dari di bulan Ramadan mah kan dididik untuk ikut taraweh kan gitu. Kan taraweh teh tahajud keneh kan gitu. Tapi di awal kan gitu. Jadi terbiasa kan taraweh geuning bisa geuning taraweh teh gitu. Makanya kadang
para guru, para ustadz teh sok nyarios geuning bari tarawih teh gitu. Berarti tahajud ge bisa di bulan selain bulan Ramadan gitu karena kita bisa tarawih oge gitu. Di kemudian saum ini maksakeun gitu nyeri waos gitu panas tiris ge maksakeun we saum dah hoream ke bisi ngodoan gitu hoream ngodoana maksakeun we gitu. Ternyata kan bisa dipaksakeun berarti ketika di saum-saum sunat gitu, saum Senin Kamis dan yang lainnya pasti bisa kan gitu ketika dipaksakan gitu. Biasanya tara salat duha gitu, tapi ketika Ramadan mungkin untuk mengisi waktu pada pagi hari sholat duha kan gitu. Ternyata kan bisa untuk sholat duha kan gitu. Bisa untuk memasuki masjid tepat waktu 5 waktu kan gitu. Itu artinya ada pendidikan di sana dan ada keimanan. Kadang juga disebut syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang diberkahi? Karena nanti ada keutamaan-keutamaan yang akan kita bahas pada makalah kali ini. Hadirin iwatu iman anu dimulakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makalah ieu teh disadur dari kitab Maqasid As-Saum karya Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abi Al-Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i gitu. Ini dia seorang ulama yang bermadhab Syafi'iyah gitu. Madhab Syafi'iyah teh mun di urang mah secara kontekstual mah ada di ormas-ormas ciga Nahdlatul Ulama gitu. Kadang di ormas-ormas seperti Al-Irsyad ge aya anu bermadhab Syafi'i. Ini hal biasa ketika kita banyak mengutip dari karya-karya para ulama dari madhab apapun. Kan orang ge di kajian rutin setiap hari Ahadnya, Ahad wangi itu kan kajian hadis kita mengutip dari kitab Subulus Salam kan gitu. Anu setiap Ahad ka opat kan gitu. Eta dia bermadhab dari madhab Zaidiyah kan gitu. Berbeda dengan kita di Persatuan Islam. Kemudian Ahad katilu kan tafsir itu dari Imam As-Sa'di gitu, Syekh As-Sa'di. As-Sa'di teh dia dari golongan Salafi kan gitu. Di Arab nate kan berbeda, tapi hal itu hal yang biasa dan kebanyakan dari guru-guru di Persatuan Islam ini kan banyak mengutip dari lintas madhab gitu. Artinya betul-betul bahwa keilmuan itu diakomodir semuanya gitu, dirangkul gitu, tidak memilah-milah gitu. Bahwa di Persatuan Islam itu tidak sampai kepada tong maca buku ieu kita bisa sesat, tidak seperti itu, baca gitu. Dari mana sesatnya gitu. Guru-guru kita di Persatuan Islam seringkali mengajarkan kan ketika ada seseorang yang berkata jangan membaca buku ini nanti takut sesat, benar tuh sesat, baca dirinya gitu. Kemudian analisa oleh kita gitu di sana apakah betul-betul ya itu sesat atau tidak gitu. Nah, itu kan hal yang sudah menjadi tradisi di kita untuk mengutip dari berbagai lintas madhab gitu, sehingga sangat betul sekali bahwa Persatuan Islam itu tidak menganut madhab salah satu madhab gitu, tapi dia lintas kepada madhab gitu. Jadi terus mengutip asalkan memang terdapat sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih gitu ya. Nah, salah satu ayat Al-Quran dan ini menjadi dasar diwajibkannya saum Ramadan itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hartosna wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, bahwa ternyata kewajiban saum itu dilaksanakan pada awalnya bukan dari Nabi Muhammad itu sendiri, ternyata dari umat-umat sebelum kita gitu, tapi dengan syariat yang berbeda gitu. Misalkan di zaman Bani Israel, zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, saumnya tidak pada bulan tertentu, tapi
heuleud sapoe kan gitu. Senin saum, Selasa buka, Rabu saum, Kamis buka. Bisa jadi sahur dan buka nate pada waktu yang sama kan gitu. Hari urang mah kan saum Daud teh sama we ciga saum seperti biasa kan gitu. Saum setelah adzan subuh nanti buka maghrib kan gitu. Di umat-umat yang terdahulunya satu hari Senin saum ya Senin gitu. Nanti bukanya ketika masuk hari Selasa kan gitu. Berbeda cara pensyariatannya tapi secara esensi atau secara dasarnya itu sama, bahwa memang kewajiban saum ini kewajiban yang memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ayat ini kata Syekh Izzuddin Abdul Aziz Asy-Syafi'i, dia menyebutkan bahwa la'allakum tattaqun finnar gitu. La'allakum tattaqunan nar, agar kalian bertakwa, berhati-hati, waspada terhadap siksa api neraka. Jantan ketika kita itu melaksanakan ibadah saum, fokus utamanya itu agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa hati-hati gitu kan. Takwa teh hartosna hati-hati, waspada. Hati-hati terhadap apa? Terhadap an-naro, api neraka. Bahwa orang-orang yang memang akan memasuki neraka itu tentu adalah orang-orang yang mereka itu berbuat perbuatan yang mendatangkan dosa kan, dosa-dosa dan kesalahan. Nah, cara kita untuk menghapus dosa-dosa tersebut dan kesalahan tersebut salah satunya adalah dengan saum gitu. Dengan saum tidak hanya dosa yang dihapus, tapi nanti ada bahwa dengan saum nanti diberikan pahala yang berkali lipat gitu. Tidak terhingga nilainya gitu. Pami sholat berjamaah kan katawis, kata Nabi 27 derajat kan gitu pahalana. Pami orang baca Quran, kata Nabi satu hurufnya itu 10 kebaikan gitu. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun gitu, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun gitu. Orang maca alif lam mim itu sudah diganjar pahala dengan 30 kebaikan yang dikalikan 10 kan gitu. Akhirnya di Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf gitu, berarti 180 kebaikan gitu. Nanti kebaikan tersebut bisa dikali lipatkan. Pami ibu sodako gitu, maka sodako tersebut akan dikali lipatkan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa orang yang sedekah itu, yang berinfak, yang zakat, mereka itu ganjarannya seperti satu tangkai yang menumbuhkan 7 ranting kan gitu. Artinya berarti satu tangkai tersebut dihitung sebagai 100 kan gitu, mi'atu habbah gitu. 100 maka bercabang jadi 7 dikalikan gitu. Jadi 700 kali lipat kan gitu. Sekali sedekah teh gitu. Sedekah misalkan ngensleng 5.000 gitu, 5.000 kali 700 tasak itu pahala bapak teh gitu, yang akan didapatkan nanti di akhirat gitu. Jadi investasi gitu di akhirat. Kemudian seperti amalan-amalan yang lainnya yang memang bisa ditakar dan disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, berapa nilai yang akan diberikan, pahala yang akan diberikan. Pami sauma itu nanti ada di hadisnya itu hanya Allah yang akan mengganjarnya. Maksudnya itu dengan ta'zimu jazaihi, dengan seluas-luasnya balasan gitu. Dan saum itu harus mengharuskan diri kita sabar kan gitu, sabar untuk menahan makan, menahan minum, sabar untuk tidak berkata-kata kasar, sabar untuk tidak jima kan gitu. Maka kesabaran tersebut kata Allah dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang-orang yang sabar di sana salah satunya bagi orang yang saum, maka pahalanya itu adalah ajrahum bighairi hisab, pahala tanpa batas gitu. Jadi memang tidak terhingga pahalana, kumaha Allah gitu. Allah yang akan memberikan ganjarannya. Nah, dalil yang kedua terkait kewajiban saum itu ada dalam hadis Nabi. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, bunyal islamu ala khomsin.
Islam itu dibangun atas 5 rukun. Ieu tos katalar ku urang sadayana. Kahiji syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat, wal haji, yang keempat haji, wa saumi Ramadan, yang kelima saum Ramadan. Pami di urang mah kan haji kalima, saum di kaopatkeun. Tidak menjadi satu permasalahan karena ada hadis riwayat yang lain. Nah, 5 pilar ini itu yang akan membangun keislaman pada diri seseorang. Ibaratnya Bapak Ibu seperti Bapak Ibu memiliki sebidang tanah gitu, ingin dibangun rumah di sana gitu. Ai cek Bapak teh bayalah megancang beres membangun rumahnya, tidak usah memakai pondasi gitu. Langsung we batako, kemudian langsung disemen itu. Apa yang akan terjadi kan hujan enak musim hujan keanginan langsung gedebruk kan gitu. Kemudian langsung hancur seketika kan gitu. Cek Bapak teh orang luhurkeun eta atapan gitu. Atapnya tidak akan menjulang ke atas, pondasinya tidak ada, tidak akan bisa ke atas kan gitu. Nah, seperti itu gitu. Ketika rukun iman ini tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka keislaman pada diri seseorang itu ya jangan aneh, dia mampu digoyahkan oleh berbagai hal gitu. Kan di orang sering banyak kasus menggadaikan agama demi satu kardus mie instan kan gitu di pedalamannya di kampung-kampung gitu. Kemudian mereka masuk ke agama yang lain kan gitu. Ada orang-orang yang ketika mereka menjadi mahasiswi ke luar negeri, karena teman-temannya tidak memakai jilbab, akhirnya main lagi kan dibuka jilbabnya. Alasannya kan ini saya belum mampu untuk berhijab kan gitu. Padahal pas di Indonesianya dihijab kan gitu, dibuka gitu. Kemudian banyak lagi kalau di dalam negeri mahasiswa yang memang mereka itu ketika masuk ke dunia perpolitikan, maka mereka menjadi seorang yang sering ikut dalam praktek suap menyuap kan gitu. Itu akibat dari 5 pilar ini, 5 bangunan dasar dalam agama Islam, 5 rukun Islam ini yang memang tidak diamalkan dengan sebaik mungkin. Ya, bagaimana Islam itu akan menjadi ideologi yang kuat pada diri kita ketika yang pertama syahadat kepada Allah saja tidak secara kafah kan gitu. Karena orang setiap hari sholat 5 waktu sujud kepada Allah, tapi ketika kita tidak memiliki pekerjaan gitu, kalah nggak judi kan gitu, hese itu gitu mah gitu, ngagantungkan kanu judi, padahal judi menyengsarakan kan gitu. Komo judol itu bisa diatur-atur kan, kumaha nu punya serverna kan gitu. Syahadat ke Allah, sholat gitu, saum gitu, tapi ketika bekerja gitu suap menyuap gitu. Kemudian ketika tidak naik jabatan menyikut yang lain kan gitu. Ya, kumaha tuh gitu mah gitu. Karena bersaksi kepada Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi tidak menjalankan sunnah Nabi gitu. Sering teriak saya umat Nabi, saya cinta Nabi, tapi sunnah Nabi diselisihi gitu. Tidak mau untuk mengerjakan sunnah Nabi gitu. Kalah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berasal dari Nabi kan gitu. Sulit atau gitu makan gitu. Kemudian yang kedua mendirikan sholat gitu. Dina sholatna seaya-aya gitu. Kadang ke masjid gitu. Kadang di akhir waktu, kadang kala hiji
atau 2-3 waktu tidak dikerjakan. Hese atuh kitu mah gitu. Ketika ada pemuda-pemudi salatna belang bentong, jangan berharap Bapak Ibu mereka akan menjadi generasi emas di 2045 moal aya gitu. Karena ya tina salatna we teu merhatikeun tidak disiplin kan gitu. Yang ada generasi cemas gitu nya 2045 teh gitu. Bukan generasi emas. Dina katiluna menunaikan zakat gitu. Nah, tak apal gitunya apakah ketika beres saum Ramadan orang-orang itu zakat fitrah atau henteu, bahkan mungkin tidak gitu. Kalau dari perhitungan Badan Zakat Nasional kan potensi zakat di Indonesia itu sangat besar gitu, bahkan bisa mengalahkan misalkan ini zakat dikelola dengan baik, satu Indonesia itu tidak usah ada pajak kan gitu. Bahkan bisa menutupi sebagian hutang-hutang negara gitu, membantu rakyat-rakyat yang memang di bawah garis kemiskinan bisa kan gitu. Cuman kan orang yang memang sadar berzakat sedikit kan gitu. Kantos simkuring seminar sarang nu aya di Rumah Amal Salman di ITB sama yang dari Basnas itu menyatakan seperti itu kan gitu. Potensi zakat di Indonesia itu sangat besar ya. Tidak besar bagaimana karena rakyatnya saja kan banyak kan gitu. 280 juta orang kan gitu. Orang yang kayanya pun banyak berapa persen, dan bahkan zakat mah kan tidak naik kan ya, enak pajak naik sabar sih 12% kan gitu. Zakat mah tetap 2,5% kan gitu. 2,5 we asal istiqomah we zakat anu dagang gitu. Yang tani gitu, yang berternak gitu. Asal bisa zakat gitu. Bahkan yang bekerja mungkin sodakohna kan gitu. Asal istiqomah maka itu akan menutupi kan gitu potensi yang sangat besar gitu. Tapi kan kesadaran zakat minim gitu. Jadi susah gitu untuk merealisasikannya. Nu kaopat haji borora gitu. Enak nu bade haji wae kan ngantosana lami gitu. Sabaraha teh 10 sabaraha banyak lah nya gitu. Lami hese gitu. Aya nu haji tapi ternyata dia orang pimpinan pesantren tapi ada penyimpangan seksual kan gitu, sok mensodomi santri-santri ikhwana kan gitu. Anu haji ku hajina gitu. Anu saum Ramadan baru kawae gitu, belang betong non ngagodin wae gitu. Ciga kapungkur di Pajagalan rencangan teh ngagodin we tah mah tuang we gitu. Laporkeun ka ustad, ku ustad dicabok gitu. Jadi bagaimana Islam itu akan menjadi ideologi yang kuat dalam pikiran dan hati kita, tapi dari rukun Islam yang 5 ini betul-betul terasa hambar gitu. Pami makanan mah teu karasa lah gitu. Tidak terasa manis, asin gitu, asamnya gitu. Hambar we gitu, tidak terasa gitu. Sehingga Islam itu ya sulit untuk tegak pada diri sendiri. Jangan berkata Islam sebagai ideologi negara dulu gitu, ditegakkan oleh masing-masing orang saja kan masih jauh lah gitu, jauh dari kata sempurna. Sehingga ya gitu, bangunan atau Islam yang ada pada diri seseorang akan mudah goyah ketika yaitu gitu dia menghadapi ideologi-ideologi yang bertentangan gitu, bisa membuat dirinya berubah kan. Nah, salah satunya di sini adalah saum Ramadan. Saum Ramadan sebagai pilar di antara pilar-pilar atau rukun-rukun Islam yang kewajibannya itu sudah diturunkan kepada kita dan hanya 1 bulan di antara 12 bulan yang lain kan gitu. Janten orang teh buka teh 11 bulan kan gitu. Disuruh saumnya oleh Allah hanya 1 bulan. Eta ge dina sabulan teh tidak full 1 bulan tidak makan tidak minum kan gitu. Saumnya dari bada adzan subuh sampai sebelum maghrib kan gitu, sampai setelah adzan maghrib hanya sampai sana kan gitu, malam bisa berbuka gitu.
hal yang sebetulnya mudah gitu, mudah, tapi bagi orang yang memang keimanannya sudah runtuh seperti yang tadi contoh-contoh yang dipaparkan, itu akan jadi sulit gitunya. Jantan ya tidak ada generasi emas 2045 ketika hal-hal yang mendasar seperti ini khususnya bagi kaum muslimin itu diabaikan kan gitu. Kita menjadi negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan, karena pada tahun 2024 disusul oleh Pakistan dengan rakyatnya yang bertambah gitu. Tapi ide-ide misionaris atau ide-ide dari agama yang lain itu tidak banyak dilakukan di Pakistan mah gitu. Tari di urang mah kan ide-ide misionaris di pelosok-pelosok teh kan banyak kan gitu. Daerah-daerah yang oleh kita di pesantren Persis 27 ketika santri ada kewajiban PKKJ gitu, itu kita kirim ke daerah-daerah yang memang terjadi misionaris kan gitu. Di urang mah gitu. Makanya dari tahun sabaranya di tahun 60-an gitu, ketika Bapak sudah pada lahir tahun 60-an, itu kan populasi muslim di Indonesia 90%-an lebih lah gitunya, bahkan 99 katanya kan. Aya nama kan hanya tinggal berapa persen kan gitu. Mungkin berapa 70%-an gitunya kedah tinggal di internet gitu. Artinya kan itu teh penurunan kan gitu. Berarti ada 30% yang memilih murtad kan gitu. Itu teh salah kan gitu. Salah pada diri pribadi kita yang ketika menjalankan agama Islam tapi tidak dengan kafah kan gitu, tidak dengan sebetul-betulnya gitu. Bahkan dina 70% muslim di Indonesia kan menurut data dari wakil ketua MPR RI itu lupa lagi ingatnya kami telepatman berapanya 40%-an itu tidak bisa baca Quran kan atau 60% gitu, berarti dina 280 juta jiwa gitu yang muslimnya 70%, 70% dina 280 berapa, misalkan hanya tinggal berapa 100 atau 200 jutaan gitunya, tanu tidak bisa baca Qurannya itu 60% gitu. Berarti hanya lebih dari setengah kan gitu, 2/3 muslim di Indonesia itu tidak bisa baca Quran kan gitu. Nya baca Quran teh bisa, nya salat nage ting maca naon kan gitu. Jadi ya bingung kan gitu. Jadi ya makanya Islamnya akan sulit kan gitu. Hanya melaksanakan saum saja tidak cukup untuk membuat diri kita membangun keislaman yang kuat. Harus dibangun dengan 5 pilar yang tadi kan gitu. 5 pilar yang disebutkan oleh Nabi. Nah, hadirin ikhwatu iman nu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke keutamaan saum. Nah, ketika nanti kita melaksanakan saum Ramadan, tentu kewajiban ini bagi kita itu kewajiban yang lumayan berat kan gitunya. Ayeuna urang teh biasana makan 3 kali sehari, harus jadi 2 kali kan gitu, maghrib dan sebelum subuh kan gitu. Eta ge kadang sedikit makannya ada yang sahur teh bisa makan nasi kan gitu, aya nu teu tiasa kan gitu. Jadi berubah pola makan gitu. Pola tidur jadi berubah kan gitu. Nah, ketika kita dibebankan dengan satu pekerjaan kan gitu, ketika disebutkan oleh pimpinan kita gitu, bos kita kan nanti ketika kamu mengerjakan ini nih upahna sakieu kan gitu. Sudah jelas gitu. Nanti kamu bekerja ini segini upahnya, 1 bulan dapat segini. Oh, jadi orang teh kan semangat bekerjanya. Nah, sama gitu. Ketika Allah menyuruh untuk melakukan satu amal soleh, maka ada balasannya, itu lumrah gitu, dan memang hal yang manusiawi bagi kita. Kenapa? Karena bagi seorang manusia ketika diperintah sesuatu maka dia bertanya saya dapat apa kan gitu. Nah, sama gitu. Nah, Allah memberikan kewajiban saum, maka Allah juga memberikan nanti upahnya kepada kita. Lisaumi fawaidu, bagi saum itu ada beberapa keutamaan.
Yang pertama raf'ud darajat, diangkat derajat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatinu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan telah datang, pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya apa? Pintu-pintu surga itu majaz gitu. Futihat abwabul jannate majaz. Majaznya jadi kata kiasan atau analogi gitu supaya memang terbayang oleh kita terbukanya. Tapi maksudnya itu ungkapan dari pintu-pintu surga dibuka, maksudnya banyaknya ketaatan yang menyebabkan dibukanya pintu surga tersebut. Karena ketika seseorang itu sedang melaksanakan saum, itu otomatis dia akan tergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh kan itu. Bahkan ketika seseorang itu saum, dia secara sadar atau tidak disadari malah menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kan gitu. Perbuatan-perbuatan yang bahkan yang tidak bermanfaat dijauhi kan gitu oleh orang-orang yang sedang saum gitu. Biasana mah jam sabara jam 8 teh nuju ngarokok kan gitu. Ari nuju saum kan bobo ya gitu kan. Jadi tengah rokok kan gitu. Jadi tidak menghisap asap kan gitu yang menyebabkan ya paru-paru rusak nah kade banyak. Biasana mungkin jam malam teh bergadang nonton Persib gitunya. Nama kan jadi taraweh kan gitu. Jadi berbuat perbuatan yang baik kan gitu. Beres taraweh tidak langsung pulang gitu. Kadang ngaji dulu di masjid kan gitu. Di beberapa masjid masih membudayakan ngaji setelah taraweh kan gitu. Otomatis gitu. Otomatis jadi berbuat baik gitu. Saya pribadi ketika saum jadi ngadak-ngadak jadi asa soleh gitu, asa pangsoleh kan gitu ketika saum karena memang pertama jadi tidak terpikir untuk berbuat perbuatan yang tidak bermanfaat itu, perbuatan yang buruk-buruk gitu. Karena betul-betul saya sedang ibadah, sedang saum gitu. Jadi terhindar kan gitu. Apalagi kan saumah satu hari full kan gitu, satu siang kan gitu, satu hari. Berbeda dengan sholat kan gitu. Sebetulnya ketika kita sholat pun kan kita jadi terhindar dari perbuatan dosa. Cuman kan terbatas waktu gitu. Sholat wajib paling kalau imamnya membaca bacaan yang pendek kan paling 5 menit atau 5 menit lilate yang 3 menit keberes kan gitu. Hanya 3 menit kita di stop untuk tidak berbuat atau berkata atau memikirkan pikiran-pikiran negatif kan itu. Tapi saum satu hari kan siang betul-betul tidak terbesit untuk berpikir pikiran-pikiran yang lain gitu. Dahor yang mikir lagi kan kelapar gitu. Jadi bobo kan gitu, leuleus gitu. Teu bisa mikirna gitu. Jadi tidur gitu. Terus kata Nabi wagul liqat abwabun nar gitu. Dan pada bulan Ramadan apabila dia datang pintu-pintu neraka ditutup, maksudnya sedikitnya kemaksiatan yang menyebabkan ditutupnya pintu neraka gitu. Sama kiasan juga seseorang menjadi dia tidak berbuat perbuatan yang negatif yang tidak bermanfaat. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini pun sama ungkapan kiasan, maksudnya itu terputusnya hasutan setan bagi orang yang saum karena mereka tidak rakus pada memenuhi panggilan-panggilan kemaksiatan gitu. Nyata di kumaha rek mikirna ada lapar kan gitu. Jadi atau saya bobo gitu. Biasanya kan ketika kita kenyang itu, coba oleh Bapak Ibu dirasakan saja ketika kita kenyang gitu. Itu kan kita itu nanti banyak berhayal gitunya gitu. Ngalamun kan, tapi ketika lapar makan betul-betul kadang langsung tergerak untuk berbuat perbuatan yang lebih baik gitu. Ketika pikiran sudah mentok kan lebih baik tidur kan gitu.
betul-betul terhalang lah gitu dari hasutan-hasutan setan gitu. Tadina erek ngambek gitu ketika di jalan gitu aya nu nyerempet gitu, terjadi kan gitu karena sedang saum jeung mikir mun gelut ge keur leuleus ya gitu. Nah, terjadi kan gitu. Ketika ada yang menghina gitu pami di anak muda, terjadi dia untuk marahnya karena sedang saum gitu, lebar gitu, nanti pahalanya tidak ada. Maksud diangkat derajat juga karena Rasulullah pernah bersabda bahwa qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Ini ketika ada hadis kemudian Nabi berkata qala Allah, artinya itu hadisnya itu hadis qudsi gitu. Jadi hadis qudsi teh firman Allah Ta'ala yang memang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran gitu. Itu yang firmannya tersebut yang diungkapkan yang nanti dibedakan lah gitu oleh Nabi kepada para sahabat, yang ini tidak masuk ke dalam Al-Quran. Kata Allah, kullu amali bni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu baginya kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya saum itu untukku gitu. Nah, untukku. Sok kita membedakan ada orang yang saum atau tidak bagaimana gitu. Tetiasa kan gitu. Pami urang ngabentenkeun anu salat jeung nu teu salat nya tinggal ya di masjid gitu. Pami aya nu nuju sujud berarti nuju salat gitu. Pami aya nu calik itu sila, calikna berarti nuju zikir kan, teu nuju salat gitu. Bisa dibedakan gitu. Ada orang di jalan bapak melihat dia ngodok sakung mengeluarkan uang, diberi we kanu pangamen nuju naon? Sedekah kan gitu. Tidak akan disebut oleh bapak atau ibu nuju sholat kan mengeluarkan uang memberikan gitu. Ada orang di statusnya ditinggali ku bapak teh, geuning di status teh video teh aya Ka'bah, berarti nuju di mana? Nuju di Mekah kan, nuju umroh atau nuju haji kan gitu. Itu terlihat kan gitu. Tapi saum tidak ada yang bisa mengetahui dia itu saum atau tidak kan gitu. Kecuali ketika ditanya nuju saum tuh nuju, baru tahu kan gitu. Kalau tidak ya sudah, tidak diketahui. Jadi betul-betul seseorang yang saum itu niatnya karena Allah gitu. Bahkan saking niatnya karena Allah ketika bapak ibu saum di bulan Ramadan, padahal di dapur teh aya tuangan teh sugan dicoel gitunya, atau misalkan bapak teh wudu, gelek saeutik mah gitu. Kan teu kan gitu. Tapi itu menunjukkan berarti betul-betul eta teh ikhlas gitu. Jadi kalau ditanya atau misalkan bapak ibu bertanya kumaha sih carana ikhlas, sok we saum gitu, nanti terasa gitu. Tak gitu ikhlasnya gitu. Betul-betul melaksanakan ibadah itu karena Allah. Jarang orang yang saum itu ria, jarang gitu. Pami salat pasti aya we riana gitu. Urang katingali ya ku katingali soleh kan salat gitu. Haji gitu, jarang ada yang tidak ria, pasti ria kan gitu. Aya we riana gitu, potensi untuk ria. Sodako ada potensi untuk ria, zakat gitu ada potensi untuk ria. Saum mah jarang gitu, seseorang potensi untuk ria gitu, karena betul-betul dia ya sudah privasi we eta mah gitu, tidak menunjukkan kepada banyak orang kan gitu. Apalagi di luar Ramadan, hari di Ramadan mah nya puguh deui gitu nya sararaum sadayan ada pasti nya terang ya nuju saum gitu kan. Hari di luar Ramadan, nah itu kan tidak ada yang tahu ternyata si bapak ini si ibu ini sedang saum kan gitu. Jadi betul-betul fa innahu li dikerjakannya karena Allah wa ana ajzi bihi, karena dia itu tidak berpotensi untuk ria, maka Allah memberikan janji gitu untuk mengganjar atau memberikan pahala saum dengan pahala yang tidak terhingga gitu. Kumaha Allah we eta mah gitu. Wasiyamu junnatun, dan saum itu perisai. Maksudnya itu perisai dari azab Allah. Wa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Nah, saum bisa menjadi pelindung dari azab Allah ketika bapak ibu melaksanakan saum itu, tidak hanya menghindari makan, minum dan jima, tapi juga menghindari perkataan yang rofas gitu. Rofasnya perkataan yang kotor, yang jelek gitu, anu jarorang gitu. Wala yaskhab, dan tidak juga berbuat perbuatan yang bodoh gitu. Perbuatan yang bodoh teh apanya, jadi di luar kebiasaan lah gitunya. Misalkan
atau kumaha nya nyontohanna perbuatan yang bodoh teh kalau di pemerintahan misalkan nya korupsi gitu. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang kan gitu. Kalau di keseharian kita misalkan pami punten misalkan papang gitu di mana we kan gitu misalkan harusnya di jamban gitu misalkan ini di tembok orang di mana itu kan perbuatan bodoh kan gitunya kami orang ninggal jalma tiba-tiba keur naon tadi gang teh pek teh nuju kehampangan kan gitu kumaha jelema teh kan gitu kan sok picarioseun kan gitu perbuatan-perbuatan bodoh lah gitunya yang memang di luar kebiasaan dan nya teu ieu lah gitu teu endah lah gitu ditinggalna fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innim ruun shaimun. Jika ada orang yang memang mengajak berkelahi atau mencaci gitu ngejek gitu maka katakan saya sedang saum. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi demi Allah kata Nabi Muhammad la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Ayeuna di dunia ketika saum mulut bau kan gitu. Khuluf teh bau busuk gitu artinya teh ngan ku abi dia ditulisna bau saja gitu karena tidak mungkin disebut diartikan bau busuk kan gitu tapi hartos asalna khuluf teh bau busuk gitu menyengat gitu teu ngeunah lah gitu di ambeuna gitu di dunia tapi nanti di akhirat maka si mulut-mulut kita itu menjadi mulut yang harum lis-shaimi farhatani yafrahuma bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Iza aftara fariha ketika buka jadi gembira karena sudah lapar. Tadi dunia nanti di akhirat wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika bertemu Allah maka akan bergembira gitu. Ada kebanggaan gitu karena diberikan penghargaan-penghargaan yang khusus dari Allah karena kita mengerjakan saum gitu. Tempo hari pernah dijelaskan kan nanti kita akan bertemu Allah di akhirat itu kata Nabi seperti kita melihat rembulan kan gitu kita akan bertemu Allah seperti melihat rembulan dan nanti pada pertemuan tersebut ketika kita seorang yang ahli saum akan lebih bahagia karena diberikan hal-hal yang khusus lah gitu khusus untuk dirinya apalagi tadinya wa ana ajzi bihi Allah yang akan mengganjar memberikan pahala dengan pahala yang tak terhingga artinya betul-betul spesial lah gitu Bapak Ibu yang rajin saum betul-betul nanti spesial di mata Allah di akhirat gitu ciga urang ayeuna dispesialkeun di dunia gitunya ciga para artis ayeuna jadi menteri teh ingin spesial kan gitu ingin bisnisnya jalan kan gitu jadi harus jadi menteri kan gitu supaya bisnis jalan kan presiden ge kantos nyariosnya pas nuju kampanye teh banyak aset saya yang mandeg kan gitu itu artinya kan ada spesial kan gitu ada hal yang spesial sehingga ketika kita mendapatkan tersebut banyak pintu-pintu yang terbuka gitu relasi-relasi yang bertambah tak kata di akhirat teh orang yang saum sama seperti itu mereka akan mendapatkan relasi-relasi yang seperti orang yang tadi di dunia gitu tapi ya mah langsung betul-betul dengan Allah kan gitu. Hari nu lain mah masuk surga teh ngantri kan gitu. Orang yang saum nanti akan masuk melewati babur royan gitu. Khusus we eta mah. Jadi mun urang mah naon BPJS mah kelas 1 gitu. Khusus we langsung. Bahkan bukan pakai BPJS mungkin jadi naon langsung bayar lah gitunya. Bayar reguler jadi langsung gitu di layanan teh gitu tah di orang yang saum nanti di akhirat tidak akan lelah mengantri lelah menunggu di yaumul hisab sudah terbukti amalnya itu amal yang ikhlas gitu nu kadua menghapus berbagai kesalahan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadanu ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabaira. Ramadan ke Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan asalkan meninggalkan dosa-dosa besar itu. Sama seperti salat 5 waktu ke salat 5 waktu dari subuh ke zuhur itu menghapus dosa. Zuhur ke asar menghapus dosa terus we gitu. Jadi betul-betul penyucian jiwa teh aya di dinya gitu. Cuman kan masalahnya penyucian jiwa tersebut dapat terasa pada diri seseorang ketika melakukannya dengan betul-betul sesuai dengan tupoksina gitu.
sami ciga damal gitu, ari damal pami tidak sesuai tupoksi mah atuh ke menyimpang kan gitu, picarioseun deui wae kan gitu. Tapi ketika sesuai tupoksi mah kan nanti nya iyalah lurus-lurus wae lah gitu, tidak banyak ditegur atau disalah-salahkan itu. Sama ketika melaksanakan saum sesuai tupoksinya, sesuai SOP-nya, maka itu akan berdampak pada diri. Salat ge sama, ketika sesuai tupoksinya, tupoksi salat khusyuk kan gitu. Khusyuk dan tahu apa yang dibaca gitu kan. Itu akan berdampak pada dirinya gitu. Makanya ketika nanti nah cenah ieu cek Nabi teh salat ka salat menghapus dosa, tapi anggar we cenah teh aya nu sok salat cenah sok ka masjid tapi kitu we geuning ka abi teh gitu. Nyata kan gitu, karena memang tidak sesuai tupoksinya gitu. Jadi tidak menghapus kesalahan, justru malah menambah kesalahan gitu. Bahkan kan kata Allah di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin gitu. Salatnya banyak lalainya gitu. Banyak malaweng teh bahasa Indonesia apa, jadi banyak inilah tidak fokusnya gitu. Yang ketiga, wa kasrus syahwat, menekan syahwat. Ini bukan hadis Bapak Ibu, nanti yang hadis itu saya tambahkan qala Rasulullah, dan juga di catatan kaki ada footnote-nya dari kitab mana. Nah kalau yang ini bukan hadis tapi dia itu pendapat dari pengarang kitab ini, Syekh Izzuddin Asy-Syafi'i. Kata beliau, fa innal ju'a waz-zam'a yuksirani syahwatal ma'asi. Maka sesungguhnya lapar dan dahaga itu keduanya menekan syahwat maksiat gitu. Ketika kita seseorang yang memang punten dalam syahwat itu dia tinggi gitu, nah itu bisa ditekan supaya nanti godul basor juga bisa lebih baik lagi gitu. Itu dengan caranya dengan saum. Beliau berpendapat seperti ini karena ada hadis dari Nabi, yang Nabi SAW itu menganjurkan seorang pemuda ketika syahwatnya bergejolak untuk menikah gitu, sok nararikah gitu. Maka itu akan membuat syahwat itu turun gitu, karena sudah ada pasangannya. Tapi kalau belum mampu menikah maka saum, sing banyak saum gitu. Kata salah seorang ulama, Ibnu Qayyim atau Ibnu Hajar, pada awalnya ketika masih awal-awal saum itu memang syahwat masih bergejolak, awal-awal hungkul gitunya, masih karena belum terbiasa. Tapi ketika terus dilaksanakan saum tersebut, maka gejolak dari syahwatnya tersebut akan turun gitu. Pami saur Ustad Ucu Najmuddin mah, kenapa syahwat itu bisa naik? Karena seorang anak itu dia sering makan terlalu banyak yang mengandung zat gulana gitu. Misalkan mun aya nama minuman ciga boba gitunya, minuman-minuman yang praktis gitu. Itu mampu membuat syahwat seorang anak itu naik kan gitu. Kantos di sekolah teh orang tua menanyakan, ini anak saya sering kali nonton tontonan yang kurang baik kan gitu. Kata beliau karena memang pakar dari kesehatan juga, jadi nyata cara nurunkeun teh untuk supaya jangan banyak mengkonsumsi gula kan gitu. Kumaha atunya ayeuna nasi yang kita buat saja mengandung gula kan gitu. Aya gulaan selain karbohidrat gitu. Jadinya makanya di kita sering kali terjadi banyak pelecehan seksual kan gitu. Karena nyata gitu terlalu banyak makan gitu. Saumnya jarang gitu sehingga tidak menekan syahwat. Yang keempat, memperbanyak sedekah gitu. Fali anna shaima idza jaa tadzakara ma indahu minal ju'. Karena orang yang saum itu jika dia lapar dia mengingat apa-apa yang ada di sisinya dari yang lapar gitu. Ingat ohnya ketika lapar ada orang yang lebih lapar gitu. Ternyata kieu nya karasana lapar teh gini gitu, kabayangnya gitu anu di jalan gitu. Ketika ada orang yang saum dia lebih empati dan simpati gitu. Fahasahu dzalika ala it'amil ja'i'. Maka hal tersebut memotivasinya untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar gitu.
Makanya ketika pada bulan Ramadan ujug-ujug di masjid aya iftar kan gitu, aya buka, hidangan berbuka, biasanya getara aya kan gitu. Tapi ternyata ada gitu. Di jalan banyak orang yang sedekah memberikan makanan, minumannya gitu, buah-buahan apa gitu. Banyak yang jadi sering melaksanakan sedekah gitu. Karena memang terdorong secara sadar atau tidak sadar karena dia merasakan rasa lapar, rasa dahaga. Oh kabayang geuning pami orang-orang yang mereka itu ternyata sehari-harinya tidak mampu untuk membeli makanan 3 kali sehari, mungkin ada yang makan sekali sehari kan itu. Oh geuning kieu karasana teh. Jadi lebih menumbuhkan sifat empati gitu, sifat kasih sayang gitu. Karena ada ungkapan di ungkapan Arab fa inna yarhamul wasyaqo man asyiqo. Orang itu akan berkasih sayang gitu, cinta ketika dicintai kan gitunya. Tidak mungkin gitu kita mencintai seseorang yang dia itu banyak membuat perbuatan yang buruk kepada kita, kan tidak mungkin kita mencintai orang tersebut. Nah, sama gitu, kita seseorang itu mampu lahir sifat simpati dan empatinya itu ketika merasakan hal yang sama kan gitu. Ketika lahir sifat empati untuk orang yang lapar, kudu ngarasaan heula laparna kumaha gitu. Kadangkala ada orang-orang yang memang dia seenaknya dalam berkata-kata karena belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Makanya ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa yang belum pernah kita rasakan, lebih baik diam gitu. Karena ketika kita berkata-kata bisa jadi menyinggung gitu. Karena belum merasakan apa yang mereka rasakan, atau berkata-kata dengan perkataan yang bijakan gitu. Kadangkala di kita terlalu banyak orang-orang yang berkata terkait sesuatu tapi ternyata dia tidak merasakan hal tersebut gitu. Banyak berkata saya akan berada bersama wong cilik gitu, bersama orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, tapi ternyata dia sendiri seorang yang banyak hartanya kan gitu. Jadi nyahese gitu, merasakan hal yang samanya. Yang kelima, keutamaan saum itu menyelamatkan ketaatan. Ketika ketaatan kita goyang, maka cara utamanya itu adalah dengan melaksanakan saum. Maka orang-orang yang saum itu ketika mereka itu merasakan lapar dan dahaga gitu, ingat dengan apa yang dibacanya di dalam Al-Quran gitu. Di Al-Quran, Bapak Ibu, Allah mengabarkan kepada kita bahwa nanti ada orang-orang yang di akhirat itu tidak bisa makan, tidak bisa minum. Karena mereka masuk ke dalam neraka dan tidak ada makanan yang layak untuk dimakan itu, tidak ada minuman yang layak untuk diminum. Kata Allah, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yugni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri gitu. Ayaku ayana makanan ternyata berduri, dimakan membuat kerongkongan hancur gitu, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kata Allah di dalam surat Al-Kahfi, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Ada mereka itu meminta pertolongan gitu karena haus gitu, panas gitu. Ayeuna urang wae kapanasan di siang hari kan haus gitu, di akhirat makin menjadi dahaganya, maka mereka diberi air seperti cairan besi yang mendidih yang menghanguskan wajah gitu. Bi'sa syarab, itulah seburuk-buruk minuman, wasaat murtafaqo, dan tempat istirahat yang paling jelek. Disiksa wae tunduh gitu, ingin tidur gitu. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka ketika mereka ngantuk disediakan alas tidur dari api neraka jahanam, dan di atas mereka itu ada selimut gitu. Biasanya orang teh bisa diselimut gitunya katirisan karena nanti ada neraka yang tidak panas itu, dingin, lebih dingin dari salju gitu. Katirisan ketika dipakai kalah begitu tiris gitu, jadi membuat badan beku dan hancur seketika kan gitu. Jadi ketika membaca hal tersebut, seorang muslim ingat, gitu, ada orang-orang yang nanti di akhirat itu lapar dan dahaga, maka ya, biarkanlah saya sekarang lapar di dunia gitu. Ayeuna we lah cacapean di Ramadan 30 hari lapar, dan juga di luar bulan Ramadan
melaksanakan saum Senin, saum Kamis, saum Daud gitu. Biarlah lapar di dunia, yang penting tidak lapar di akhirat. Nah, gitu pemikiran-pemikiran dari para ulama gitu, sehingga mereka lebih memilih akhirat gitu karena takut gitu. Mending ayeuna sengsara di dunia tapi di akhirat tidak sengsara gitu. Tapi ari kahoyong mah kan di dunia senang, di akhirat juga kan senang gitu. Robbana atina fid dunya hasanah kan gitu. Hadituna wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan gitu. Di dunia senang, di akhirat pun senang gitu. Tapi kalau ada dua pilihan gitu yang memang sudah menjadi takdirnya, lebih baik ya sudahlah gitu di dunia saja yang memang dikorbankan, yang penting akhirat tidak terkorbankan gitu. Yang keenam, bersyukur mengetahui berbagai hal yang tersembunyi. Idza shoma arafa ni'matallahi alaihi, jika seseorang itu berpuasa, dia tahu karunia Allah atas dirinya. Fisyibai warri, dalam rasa kenyang dan segar. Fasyakaraha lidzalika fa innan ni'ama la ya'rifu miqdaruha illa bifaqdiha. Maka sesungguhnya karunia-karunia itu tidak diketahui jumlahnya kecuali dengan kehilangannya. Kita akan merasakan sesuatu itu berharga ketika sesuatu itu hilang dari mata kita gitu. Karena karasa eta teh geuning berharga oleh kita. Yang ketujuh, yang terakhir, mencegah pikiran maksiat dan penyimpangan. Karena jiwa kita itu, Bapak Ibu, ketika dia itu kenyang gitu, diri kita ketika kenyang, ia itu akan berambisi untuk bermaksiat dan ia meninggi pada penyimpangan. Tapi jika ia itu lapar dan haus, justru dia itu akan lebih fokus kepada rindu untuk makan dan minum gitu, tidak fokus pada ambisinya untuk bermaksiat gitu, pada penyimpangan gitu. Dan tapi positifnya jiwa kita itu, dia itu punya semangat yang mendorong kita pada hal-hal yang lebih baik itu. Dan hal tersebut lebih baik daripada mendorong kepada kemaksiatan dan kesalahan gitu. Makanya banyak dari para ulama, bahkan para sahabat Nabi itu, yang mereka itu seringkali melaksanakan saum gitu, bahkan setiap hari saumnya gitu di luar bulan Ramadan. Ketika ditanya kepada mereka, mereka menjawab, karena Allah menampakkan tentang diriku sendiri, maksudnya teh aku menyelisihi untuk makan minum karena aku tahu gitu, karena Allah tahu gitu ketika saya makan minum itu justru timbul ambisi, hasrat gitu untuk berbuat perbuatan yang negatif, dan aku lebih cinta untuk menghindari hal-hal yang membuat aku kenyang gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keutamaan saum khususnya pada saum Ramadan itu akan terasa oleh kita insya Allah pada bulan Ramadan ketika kita betul-betul dalam melaksanakan saum tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Allah, dan sesuai dengan apa-apa yang memang Allah mensyariatkan terkait saum tersebut. Saum akan menjadi tidak bermanfaat untuk kita ketika saum tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.